saat ini gue ingin mencoba dan merasakan fenomena mudik di 2022. Oke, gue akan bercerita. Kembali lagi ke Om Boy di sini, dan untuk video kali ini gue ingin melakukan perjalanan mudik. Ibaratnya tuh mau mencoba mudik lah. Seperti apa sih rasanya mudik? Karena gue ngeliat orang-orang tuh sangat antusias banget tuh nyoba mudik ya. Jadi gue tuh jalan untuk mencoba perjalanan mudik ini, gue coba jalan malam. Jadi merubah pola gue biasanya touring dari pagi sampai malam, nih gue coba jalan dari malam sampai subuh. Lumayan berat karena udah lama gak gue lakuin. Gue jalan tanggal 27 malam bulan April. Jadi gue udah mau jalan nih dari daerah Ciputat, ternyata tiba-tiba hujan deras. Otomatis gue neduh dulu di pom bensin daerah Cirende. Itu hujan lumayan deras banget, itu nggak berhenti-berhenti. Akhirnya gue putuskan memakai jas hujan. Jadi gue perjalanan itu tuh, selama perjalanan sampai Cikampek tuh jas hujan gue pakai terus tuh. Akhirnya di Cikampek hujannya selesai, kering, akhirnya gue copot. Teman-teman bisa ngeliat nih di video gue, dari berbagai macam orang yang ingin mudik. Itu benar-benar banyak banget. Selama gue perjalanan itu, dari berbagai jenis motor, merek, tipe, itu ada semua di jalan itu ya. Mungkin motor-motor Moge atau Harley nggak ada kali ya, karena kan mayoritas itu yang melakukan mudik itu yang orang-orang yang bekerja di ibu kota. Itu selama perjalanan gue melihat orang tuh bawa tas di belakang itu pakai bambu, ada tulisan aneh-aneh, itu gue temuin. Biasanya kan gue cuma ngeliat di foto atau di video orang-orangnya. Nah, dalam perjalanan ini gue melihat sendiri bagaimana kesenangan mereka, kebahagiaan mereka itu ingin melakukan perjalanan mudik, ingin bertemu dengan kampung halamannya dan orang tuanya di sana. Yang bikin gua kaget dan salut itu, teman-teman bisa ngeliat di video gua di awal mulai ya. Itu jadi gue pas berhenti itu masang kamera action cam untuk di helm gua ngeliat sekeluarga itu tiba-tiba berhenti di samping gua. Terus dia turun, istrinya dari motor, terus suami itu ngeluarin bantal, ngeluarin makanan dari dalam bagasi motor. Mereka langsung gelar itu tikar, terus mereka langsung melakukan makan bersama gitu. Jadi sembari istirahat. Itu tuh kayaknya suatu kebahagiaan yang buat mereka tuh bisa dibilang itu adalah momen yang nggak bisa dilupakan kali ya. Jadi fenomena ini tuh akan terjadi di tiap tahunnya. Mungkin tahun depan akan lebih seru lagi karena sudah tidak ada pembatasan untuk PPKM dan sebagainya ya. Di perjalanan ini gue melakukan solo touring, dan rencananya ini gue akan muter-muter daerah Jawa Tengah aja. Tadinya mau ke daerah timur, tapi waktunya tidak
ada dan tidak dapat karena gue harus bertemu dengan keluarga yang lebaran di Wonosari. Sudah janjian gitu dari awal-awal pengen pulang ke Wonosari. Awalnya gue agak-agak ragu untuk touring jalan malam karena lewat jalur Pantura, dan jalur Pantura itu kan terkenal dengan jalur yang rawan akan bolongan-bolongan dan jalan bergelombang ya. Tapi ini gue coba beraniin diri karena di masa sebelum lebaran itu jadi semua kendaraan bis malam, truk-truk besar pembawa angkutan apapun itu tidak boleh lewat jalur Pantura. Jadi tuh memang di jalur Pantura tersebut tuh bener-bener jalur khusus motor aja, itu yang banyak paling gue lihat. Untuk mobil ya adalah tapi tidak seramai yang seperti biasanya. Tapi memang ketika gue berhenti di pom bensin, nyopot jas hujan, ngisi bensin di daerah Cikampek dan Pantura, itu bener-bener didominasi sama motor atau bisa dibilang tuh kendaraan roda 2. Jujur gue di sini seneng banget gue melakukan touring membawa motor Yamaha XSR 155 karena buat gue ini motor sangat cukup untuk gue melakukan touring. Ini sangat nyaman sekali, bener deh gue gak bohong. Semua itu adalah selera ya. Jadi ya mungkin ada yang suka ada yang enggak. Bisa ngeliat ya gimana gue bawa motor dengan speed 80 sampai 100 ya, karena kondisinya memang yang jalan enak lurus dan bisa nyelap-nyelip, dan depannya tidak terlalu padat jadi ramai, dan apa ya bahasanya, ramai nyaman lah buat speed agak kenceng. Kalau teman-teman bisa perhatikan, coba lihat nih, dari tadi gue coba ngebuntutin motor Air King, tapi gue nggak tahu tuh motor keluaran tahun berapa Air Kingnya ya, dan motor tersebut goncengan. Ngomong-ngomong Air King, gue punya di rumah itu ada Air King tahun 97, tapi sudah tidak original bahasanya, jadi udah banyak ganti part lah kayak gitu. Dan motor itu ngejogrok aja di rumah bokap. Tapi mungkin kalau suatu saat nanti gue punya rezeki lebih, motor tersebut ingin gue rapikan dulu mesinnya, lalu gue rapikan lagi untuk kaki-kakinya dan semuanya deh, jadi bisa dipakai dengan normal lagi.
sayang aja itu motor. Dari tahun 99 motor itu dibeli, pernah gue pakai kuliah, terus gue pernah jatuh juga naik motor Ereking tersebut. Dan waktu itu kondisinya gue baru belajar naik motor, langsung naik motor Ereking dengan pakai stang jepit. Gue lagi tikungan di daerah radio dalam, gue langsung nabrak trotoar. Untungnya lagi pelan sih. Dan stang jepit itu yang bagian kanan yang buat ngegas itu patah. Jadi mau nggak mau itu gue pulang menarik gas kopling itu langsung dari karburatornya. Itu adalah pengalaman yang gue dapat ketika gue naik Ereking ya. Dan memang motor itu adalah motor yang cukup kencang. Dan kalau kita ngebawa motor itu, kalau emosi kita nggak dijaga, itu bisa-bisa bener deh, akan bablas banget itu bawa motor itu. Karena memang enak banget tarikannya, bener. Lari 500 meter itu motor itu emang super enak dan kencang lah. Setelah ada Ereking itu, terus beli Supra X125 tahun 2006, dan motor itu juga pernah gue pakai kuliah, dan sampai sekarang masih ada motornya. Yang teman-teman bisa ngeliat lah di video-video gue sebelumnya ya. Itu motor udah melakukan banyak banget restorasi. Kira-kira berapa ya kalau restorasi Ereking, dari mesin dulu, terus bodi-bodinya, terus kaki-kakinya dirapiin lagi. Mungkin teman-teman yang menyukai Ereking atau memakai Ereking, kalau teman-teman ada yang menonton video ini, bolehlah di komen di kolom komentar. Jadi gue bisa tahu kira-kira berapa sih estimasinya untuk restorasi Ereking yang akan dirapikan mesinnya, sasisnya, terus kaki-kakinya, dan dicat ulang. Jadi jangan lupa ya kolom komentar. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini juga tahu gitu kira-kira berapa sih estimasinya. Sebenarnya bisa nih gue ngejar Ereking ini. Jadi di depan gue tuh ada Ereking lagi, dia pakai knalpot kolong gitu yang pendek. Kayaknya sih mesinnya dua motor tersebut sudah di bore up kali ya, oversize naik kali ya. Karena memang tarikannya lumayan kenceng sih, gue ngikutin itu motor gue udah lari cepet. Kayaknya dia masih napasnya tuh panjang terus gitu, nggak habis-habis. Jadi lumayan bikin gue nggak ngantuk ketika di jalan. Jadi ya gue ikutin aja lah dua motor tersebut sampai akhirnya. Dan pada akhirnya gue beristirahat di pom bensin sebelum masuk kota Cirebon untuk meremit mata dulu, karena sudah jam, kalau nggak salah itu jam 4 ya, atau setengah 5 gitu.
pagi. Sekarang jam 6. Ini tadi gua tidur dulu sebentar di warung-warung gini nih. Warung-warung yang ada di pom bensin. Lumayan tadi agak ngantuk. Terus makan pop mie dulu ikutan orang-orang sahur. Terus merem sebentar lah, setengah jam. Itu bangun. Dari tadi orang lewat tuh nggak ada yang ini, motor tuh nggak ada berhentinya, ada terus lewat ramai banget nih yang ke arah sana. Ntar lagi mau masukin, ramai banget. Bentar lagi kita mau masuk ke Cirebon. Ada yang bawa boneka panda tuh. Kira-kira buat siapa ya? Buat pacarnya kah? Buat adiknya kah? Atau buat calon mertuanya kah? Atau buat tetangganya kah? Hehehe. Lumayan lama tadi tidur di pom bensin sebelum masuk Alas Roban. Nanti kurang lebih 30 atau 45 menit dari sini tuh kita masuk jalur Alas Roban. Seru tuh lewat sini malam kali ya. Lumayan ketar-ketir kalau lewat jalur malam, ke jalur Alas Roban. Ntar kita coba lewat jalur lama ya. Waktu itu gue pernah lewat sini tapi lewat jalur yang khusus truk bis deh kalau nggak salah. Jalur baru kalau nggak salah ya. Jalan aspal betonnya pecah. Ini waktu zaman gua kecil suka naik bis malam gitu, kalau mau ke Wonosari pasti ada jalur bis yang lewat sini, lewat jalur utara. Nanti lewatin Alas Roban, terus dia masuknya ke dari sini ke Temanggung. Dari sini Temanggung, Magelang, Jogja, Wonosari, ada bis Santoso kalau nggak nama itu. Bisnya gua nggak tahu masih eksis atau enggak ya Santoso itu, karena udah bisnya kayak ketutup sama PO bus yang lain gitu. Banyak PO bus yang baru. Pemandangannya dulu gue seneng banget kalau naik bis Santoso itu, pasti kan lewat jalur sini nih utara. Jalur malam tuh sini kebut-kebutan gitu, bis lawan bis. Dulu belum ada tol Cipali itu belum nyambung sampai belum ada zaman dulu. Belum ada tol, jadi via antara dua, selatan lewat Brebes atau lewat sini, lewat utara, lewat Temanggung. Lumayan agak seger mata. Tadi tuh gila, ngantuk banget. Udah lama tuh gue nggak touring perjalanan malam. Biasanya tuh touring pagi malam. Gue coba rubah nih polanya, berangkat malam nyampe pagi subuh. Tadi tidur beberapa kali sih di jalan. Dan sempat mau tidur di motor tadi, makanya gue udahlah, lebih baik gue melipir untuk merem. Kalau nggak dimeremin bahaya. Lebih baik kalau udah makler gitu bahasanya ya, lebih baik meremin aja lah. Bro, nengok ke belakang bro.
Akhirnya memasuki jalur Alas Roban Lama. Ya, kondisinya kayak gini, jalannya sepi. Ya, kiri kanan ada pohon jati. Ya, dulu itu ini memang jalan alternatif, bukan jalan alternatif ya. Ini memang jalan utama untuk bis, kendaraan umum, truk, ya, pengangkut apapun itu melewati jalur ini. Bila dari daerah Alas Roban ini mau ke Semarang kah, mau ke Temanggung kah, mau ke Kendal, atau mau ke Magelang, pasti lewati jalur sini. Sampai tengah malam itu duduk di kursinya kan tinggi tuh, duduk di atas kursinya gitu, karena kan dulu masih kecil tuh, jadi nggak terlalu berat, jadi bisa dudukin kursi bangku paling atas gitu, sambil ngeliat ke depan itu, ngeliat si supirnya, seru. Jadi kalau sekarang sih duduk di kursi di atasnya mah nggak mungkin. Nggak terlalu ini sih, nggak terlalu jauh, maksudnya jaraknya tuh nggak terlalu panjang melik-meliknya. Udah habis, bentar lagi ketemu jalan yang jalur kendaraan pribadi. Nah tuh, kalau tadi kita lewat ngambil kiri, ketemu di sini nih, sama-sama aja. Masih di sini juga, cuman dibikin beda jalur aja. Ini masuk Kendal ya sini nih. Kendal apa Batang ya sini ya? Batang nih kayaknya. Jadi ada lumayan ini ya, ada pemandangan sedikit kalau lewat Alas Roban siang-siang, pagi atau sore. Kalau malam sih jelas gelap. Oke, kita lanjut terus ya. Tontonin terus ya videonya perjalanan Omboy untuk episode kali ini. Sampai juga di kota Semarang. Ya, akhirnya masuk juga ke kota Semarang. Udah lama banget gak kesini. Foto-foto bagus nih daerah sini. Sini nih foto nih. Ini mainan, remote control.
Lagi ketemu sama teman-teman chapter Semarang. Oh iya. Apa banget oke. Biar ada memori. Iya. Akhirnya gue sempatkan diri untuk bertemu dengan teman-teman chapter Semarang untuk ngobrol dan saling bersilaturahmi, berkenalan yang ada di Semarang. Ya semoga tahun depan atau dalam waktu dekat bisa main lagi ke kota Semarang ya, dan bertemu dengan teman-teman XBI chapter Semarang.